Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra dengan stambuk F121222076. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian tengah semester mata kuliah Geologi Indonesia yang telah saya kerjakan. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai geologi busur gunung api di Pulau Jawa dari hasil analisis dan pemahaman saya terhadap materi tersebut. Baik, yang pertama yaitu fisiografis Pulau Jawa. Van Bemmelen membagi Pulau Jawa ke dalam 7 satuan fisiografis dari selatan ke utara, yaitu yang pertama ada pegunungan selatan, meliputi batuan gamping dan vulkanik, terangkat pada Miosen dan Quarter. Yang kedua ada zona vulkanik Quarter, merupakan rangkaian gunung api, tinggi mencapai 2000 meter. Yang ketiga ada zona depresi tengah, yaitu jalur utama, terdiri dari depresi Bandung bagian barat dan depresi Solo bagian timur. Yang keempat ada zona antiklinorium tengah, yang dimana batuan sedimen, Mio sampai Plistosen dan perbukitan Kendeng. Yang kelima ada depresi Randu Blatung, yang dimana terletak di kaki Kendeng, terbentuk dari endapan laut dan daratan. Yang keenam ada antiklinorium Rembang Madura, merupakan batuan sedimen dari masa Miosen. Yang terakhir yaitu dataran aluvial Jawa Utara, merupakan daerah aluvial di pesisir utara hasil dari sedimentasi sungai. Selanjutnya, gambar ini menunjukkan penampang melintang yang menggambarkan hubungan antara zona tektonik dan magmatik di bawah Pulau Jawa, khususnya di wilayah Java Central Volcanic Range, yang dimana lapisan geologi mengenai cross lautan India terdiri dari lapisan tebal sekitar 22 km di bawah zona laut dengan kedalaman sekitar 5 km di bawah air dan di atas 200 meter endapan pelagik. Selanjutnya ada litosfer, yang merupakan bagian paling atas dari mantel bumi dan kerak bumi yang lebih keras. Pada gambar ini terletak di atas zona Benioff. Selanjutnya ada astionosfer, merupakan lapisan yang lebih lembut dari litosfer, di mana magma dapat bergerak dan berkontribusi pada aktivitas vulkanik. Selanjutnya ada Mohorovic discontinuity, merupakan garis batas antara kerak bumi dan mantel, yang ditandai dengan perubahan kecepatan gelombang seismik. Selanjutnya zona Benioff menggambarkan daerah subduksi di mana lempeng samudra sedang tergeser di bawah lempeng kontinental Jawa. Kedalaman zona ini ditunjukkan pada sudut 35 derajat. Selanjutnya, arus magma yang naik dari astionosfer menuju permukaan berkontribusi pada formasi gunung berapi di Jawa. Selanjutnya ada formasi vulkanik. Gambar menunjukkan bahwa aktivitas vulkanik di Jawa disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik yang menciptakan lingkungan yang sesuai untuk pembentukan gunung berapi. Yang terakhir ada konvergensi lempeng. Di sebelah kanan, gambar menunjukkan konvergensi lempeng di Pulau Jawa, yang merupakan faktor kunci dalam pembentukan aktivitas vulkanik dan geologi kawasan tersebut. Gambaran ini secara keseluruhan memberikan pemahaman tentang proses geologi yang mempengaruhi formasi Pulau Jawa, serta hubungan antara lempeng tektonik, aktivitas vulkanik, dan struktur geologi. Selanjutnya, Java Central Volcanic Range merupakan rangkaian gunung berapi yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa, Indonesia. Rangkaian ini terdiri dari beberapa gunung berapi yang masih aktif yang membentang dari barat ke timur sepanjang Pulau Jawa. Gunung-gunung ini merupakan bagian dari sistem vulkanik yang disebabkan oleh interaksi antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Berikut penjelasan tentang peta segmentasi gunung berapi Quarter di Pulau Jawa menurut Setiaji tahun 2010. Yang pertama ada lokasi geografis, yang dimana menunjukkan keseluruhan Pulau Jawa yang dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu Gunung Api Jawa Barat, Gunung Api Jawa Tengah, dan Gunung Api Jawa Timur. Peta ini menggambarkan perbedaan struktur geologi dan distribusi gunung berapi di masing-masing wilayah, berfokus pada aktivitas vulkanik di sepanjang tepi selatan pulau. Yang kedua, ada tipe gunung berapi. Peta menggunakan simbol untuk mengindikasikan berbagai tipe gunung berapi, yang dimana segitiga merah menunjukkan gunung berapi rantai tunggal yang biasanya berdiri sendiri. Selanjutnya ada lingkaran hijau menandakan keberadaan volcanic crown, yaitu gunung berapi yang berada di garis depan area subduksi. Segitiga hitam menunjukkan gunung berapi yang terletak di sisi trends. Segitiga biru mengacu pada gunung berapi yang disebut sebagai back arc volcano berada di sisi belakang dari trends. Yang ketiga ada segmentasi busur vulkanik. Peta menunjukkan segmentasi busur vulkanik dengan batas yang jelas, yang dimana batas segmen utama ditandai dengan garis putus-putus menunjukkan pemisahan antara kelompok gunung berapi.
Selanjutnya ada batas subsegmen, mengindikasikan segmentasi lebih kecil dari sistem vulkanik yang lebih besar. Yang keempat ada kedalaman slab yang disubduksi. Peta ini juga mencakup informasi tentang kedalaman slab yang disubduksi, menunjukkan kedalaman di mana lempeng samudra terbenam ke bawah lempeng benua. Ini penting untuk memahami interaksi antar lempeng yang dapat menyebabkan aktivitas vulkanik yang intens. Yang kelima ada area buffer untuk gunung berapi. Peta menunjukkan area buffer dengan dua jarak, yaitu 10 km dan 20 km dari setiap gunung berapi, yang digunakan sebagai zona peringatan untuk memantau aktivitas vulkanik dan menetapkan prosedur kesiapsiagaan terhadap potensi erupsi. Selanjutnya, Arc of Volcanoes West Java Segment. Berikut mengenai kompleks gunung berapi yang ada di segmen Jawa Barat berdasarkan peta topografi Pulau Jawa. Yang pertama ada Gunung Guntur, terletak di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Gunung ini memiliki ketinggian mencapai 2.249 meter dengan bentuk rujut yang khas. Meskipun tidak sangat aktif, Gunung Guntur memiliki riwayat letusan kecil dan dikelilingi oleh lahan subur. Yang kedua ada Gunung Ciremai, berada di perbatasan Kabupaten Kuningan dan Majalengka. Memiliki ketinggian 3.078 meter, menjadikannya sebagai gunung tertinggi di Jawa Barat. Gunung Ciremai merupakan stratovolcano yang memiliki aktivitas vulkanik yang terbatas. Selanjutnya ada Gunung Salak, terletak di antara Kabupaten Bogor dan Sukabumi. Ketinggian mencapai 2.221 meter. Gunung Salak dikenal dengan pemandangan hutan-hujan tropis yang lebat dan air terjun yang indah. Yang keempat ada Gunung Patuha, dekat dengan Kawah Putih di Kabupaten Bandung, ketinggian sekitar 2.386 meter. Gunung ini terkenal dengan kawahnya yang berwarna hijau toska, menjadikannya tempat wisata yang populer. Yang terakhir ada Gunung Sunda, terletak di bagian tenggara Jawa Barat. Meskipun tidak sepopuler gunung lainnya, Gunung Sunda memiliki bentuk stratovolcano dengan lingkungan yang kaya. Selanjutnya, Arc of Volcanoes Central Java Segment. Berikut merupakan beberapa kompleks gunung berapi yang ada di segmen Jawa Tengah, berdasarkan peta topografi. Yang pertama ada Gunung Slamet, terletak di perbatasan antara Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga. Merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah dengan ketinggian 3.428 meter. Gunung Slamet adalah stratovolcano dan salah satu gunung teraktif di Indonesia. Yang kedua ada Kompleks Dieng, mencakup wilayah dataran tinggi Dieng di Wonosobo dan Banjarnegara. Merupakan kumpulan beberapa gunung berapi dan kawah seperti Kawah Sikidang, Kawah Sumur, dan Gunung Pakujo. Dieng dikenal dengan keindahan alam dan geotermalnya. Yang ketiga ada Gunung Sumbing, berada di Kabupaten Wonosobo dan Magelang. Ketinggian mencapai 3.371 meter. Gunung Sumbing merupakan stratovolcano dengan bentuk rucut yang khas. Yang terakhir ada Gunung Merbabu, berada di perbatasan Kabupaten Magelang dan Boyolali. Ketinggian mencapai 3.142 meter. Gunung Merbabu adalah gunung berapi tidak aktif dengan pemandangannya yang indah. Selanjutnya, Arc of Volcanoes East Java Segment. Berikut beberapa kompleks gunung berapi yang ada di segmen Jawa Timur berdasarkan peta topografi. Yang pertama ada Gunung Semeru, terletak di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Di Kabupaten Lumajang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan ketinggian 3.676 meter. Gunung Semeru adalah stratovolcano yang aktif dan dikenal dengan letusannya yang berkelanjutan. Yang kedua ada Kompleks Bromo, terletak antara Kabupaten Probolinggo dan Pasuruan. Terdiri dari beberapa gunung berapi termasuk Gunung Bromo, Gunung Batok, dan Gunung Semeru. Gunung Bromo terkenal karena pemandangannya yang menakjubkan terutama saat matahari terbit. Yang ketiga ada Gunung Arjuno, terletak di perbatasan antara Malang dan Pasuruan. Ketinggian gunung ini mencapai 3.339 meter. Gunung Arjuno adalah gunung berapi yang tidak aktif dengan jalur pendakiannya yang populer. Selanjutnya yang keempat ada Gunung Lawu, merupakan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ketinggiannya mencapai 3.265 meter. Gunung Lawu adalah stratovolcano yang memiliki nilai budaya yang tinggi serta beberapa situs bersejarah. Selanjutnya ada Gunung Welirang, berada di dekat Gunung Arjuno dalam kawasan yang sama. Ketinggiannya mencapai 3.156 meter. Gunung Welirang memiliki aktivitas geotermal yang signifikan, tetapi tidak aktif secara vulkanik. Selanjutnya ada Gunung Raung, terletak di Kabupaten Banyuwangi, merupakan salah satu gunung berapi di Jawa Timur dengan ketinggian 3.332 meter, terkenal dengan letusannya yang besar dan berpotensi berbahaya. Yang terakhir ada Gunung Ijen,
dekat dengan Gunung Raung di Banyuwangi, kawahnya yang berwarna biru dan aktivitas sulfur, serta fenomena api biru yang muncul saat gas sulfur terbakar. Selanjutnya, back-arc volcanoes adalah gunung berapi yang terbentuk di belakang busur utama gunung, yang biasanya berada di daerah subduksi. Variasi geologi yang signifikan di Pulau Jawa terutama ditemukan di segmen Jawa Timur. Di daerah ini, terdapat dua deretan utama, yaitu deretan Ringgit Baluran yang terletak di batas antara busur vulkanik utama dan busur belakang, serta deretan Gunung Muria dan Gunung Lasem yang terletak lebih jauh ke dalam cekungan busur belakang. Gunung Ringgit merupakan gunung berapi yang dianggap sebagai bagian dari kompleks vulkanik di daerah ini. Meskipun tidak aktif secara signifikan, formasi geologinya memberikan informasi tentang sejarah vulkanik. Gunung Baluran dikenal dengan Taman Nasional Baluran yang memiliki keanekaragaman hayati yang kaya. Walaupun tidak ada aktivitas vulkanik yang signifikan dalam waktu dekat, Gunung Baluran tetap menjadi bagian penting dari ekosistem dan geografi daerah tersebut. Selanjutnya, Gunung Muria memiliki ketinggian sekitar 1.605 meter, merupakan gunung berapi tidak aktif yang menawarkan pemandangan yang indah. Gunung ini memiliki lokasi strategis serta bagian dari ekosistem yang mendukung flora dan fauna lokal. Yang terakhir yaitu Gunung Lasem, berada di sebelah barat Gunung Muria, berfungsi sebagai batas geologis. Lasem memiliki karakteristik yang sama dengan Gunung Muria dan juga berkontribusi terhadap formasi geologis di sekitarnya. Kedua deretan gunung berapi ini memainkan peran penting dalam ekologi dan geologi Pulau Jawa. Ringgit Baluran Rao dikenal dengan keanekaragaman hayatinya dan signifikannya bagi lingkungan, sedangkan Gunung Muria dan Gunung Lasem Rao menunjukkan interaksi geologis yang penting, serta menjadikannya area yang menarik untuk melakukan penelitian dan pengembangan pariwisata. Keduanya memberikan wawasan tentang sejarah vulkanik dan sifat-sifat geologis kawasan Jawa. Selanjutnya, Geochemistry and Magma Types, yaitu geokimia dan jenis magma. Gunung api yang terdapat di Pulau Jawa umumnya terbentuk dari seri magma alkalin dengan variasi berdasarkan kandungan K2O yang dibagi menjadi low K, medium K, dan high K. Kandungan K2O ini biasanya meningkat dari bagian depan vulkanik menuju sisi back-arc. Penelitian yang dilakukan oleh Feller pada tahun 1987 dan Soere Atmaja pada tahun 1988 mengidentifikasi 4 sektor geokimia di sepanjang Sunda Arc dengan konsentrasi K2O yang lebih tinggi di bagian timur seperti pada Gunung Muria. Selain itu, terdapat pula perbedaan geokimia yang mencolok antara gunung api yang berada di jalur busur dan yang terletak di belakang busur. Gunung api yang terletak di belakang busur seperti Gunung Muria, Ringgit Beser, dan Baluran cenderung memiliki komposisi yang lebih alkali dibandingkan dengan gunung api yang ada di sepanjang jalur utama. Perbedaan ini berkaitan dengan kedalaman subduksi serta adanya pengayaan unsur-unsur yang berasal dari kerak benua. Selanjutnya, West Javan Southern Mountains, yaitu Pegunungan Selatan Jawa Barat, merupakan deretan pegunungan di bagian selatan Pulau Jawa yang mencakup sejumlah gunung berapi dan formasi geologis penting. Secara struktural, West Javan Southern Mountains terbagi menjadi 3 bagian utama, masing-masing dengan karakteristik geologi yang berbeda. Ketiga bagian tersebut yaitu bagian utara memiliki formasi batuan dasar yang lebih tua, termasuk batuan metamorf dan intrusi granit. Dikenal dengan lapisan batuan yang lebih kompleks, seringkali mengalami folding dan faulting. Area ini menjadi dasar bagi deretan pegunungan selanjutnya dan memberikan struktur yang kuat. Selanjutnya, bagian tengah terdiri dari formasi vulkanik yang lebih muda, termasuk berbagai jenis lava dan material piroklastik. Di daerah ini dapat ditemukan gunung berapi aktif seperti Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang sering mengalami aktivitas vulkanik. Struktur geologis di sini lebih mudah daripada bagian utara dengan karakteristik berupa kawah dan lereng. Yang ketiga yaitu bagian selatan mencakup formasi vulkanik dan sedimen yang lebih baru, di mana beberapa gunung berapi aktif seperti Gunung Salak dan Gunung Karang terdapat di sini. Daerah ini memiliki struktur yang lebih mudah dengan puncak-puncak tajam dan kawah yang aktif. Pembagian struktural West Java Southern Mountains ke dalam 3 bagian utama ini mencerminkan kompleksitas geologi yang ada, dengan masing-masing bagian memberikan kontribusi terhadap keberagaman ekosistem, aktivitas vulkanik, dan karakteristik fisik yang unik. Pemahaman tentang struktur ini penting untuk konservasi, pengelolaan sumber daya, dan mitigasi risiko bencana di kawasan tersebut.
Selanjutnya, Southern Mountains of East Java, yaitu pegunungan selatan Jawa Timur, merupakan rangkaian pegunungan yang menjadi bagian dari struktur geologis Pulau Jawa. Yang pertama ada peta topografi dan geografi, menunjukkan elevasi dan kontur geografis Pulau Jawa dengan jelas. Warna hijau dan biru menggambarkan pegunungan dan daratan yang rendah, serta sungai yang mengalir di wilayah tersebut. Terdapat variasi dalam ketinggian dengan area pegunungan yang tinggi dan lembap yang lebih rendah. Dalam peta, terlihat beberapa area yang menunjukkan struktur pegunungan yang tinggi seperti Kulon Progo Hike, yaitu merupakan wilayah yang dataran tinggi. Gunung Sewu Hike memiliki formasi geologi yang bervariasi. Selanjutnya ada Jember Hike, yaitu mengindikasikan puncak-puncak tertinggi daerah Jember. Selanjutnya ada Lowland Areas. Jogja Law dan Lumajang Law merupakan kawasan yang lebih rendah, seringkali akumulasi sedimen dari erosi pegunungan di sekitarnya. Yang ketiga ada batas wilayah, meliputi batas utara dibatasi oleh dataran pinggiran utara yang terdiri dari lembah-lembah seperti Solo Depression di tengah yang merupakan dataran rendah. Yang kedua ada batas selatan menghadap langsung ke Samudra Hindia, memberikan akses yang signifikan untuk kegiatan perikanan dan pariwisata. Selanjutnya batas timur dan barat. Di timur terdapat batas dengan daerah seperti Banyuwangi, menandakan transisi menuju Pulau Bali. Di barat, wilayah Southern Mountains berintegrasi dengan Southern Mountains of West Java. Selanjutnya, sebagai kesimpulan dari hasil ujian tengah semester yang telah saya kerjakan, dapat disimpulkan bahwa Java Central Volcanic Range merupakan rangkaian gunung berapi yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa, Indonesia. Terdiri dari beberapa gunung berapi yang masih aktif, yang membentang dari barat ke timur sepanjang Pulau Jawa. Gunung api yang terdapat di Pulau Jawa umumnya terbentuk dari seri magma alkalin dengan variasi berdasarkan kandungan K2O, yang dibagi menjadi low K, medium K, dan high K. Kandungan K2O ini biasanya meningkat dari bagian depan vulkanik menuju sisi back arc. Selanjutnya ada West Java Southern Mountains, merupakan deretan pegunungan di bagian selatan Pulau Jawa yang mencakup sejumlah gunung berapi. Dan formasi geologis yang penting, secara struktural, West Java Southern Mountains ini terbagi menjadi 3 bagian utama. Masing-masing memiliki karakteristik geologi yang berbeda, yaitu bagian utara, bagian tengah, dan bagian selatan. Yang terakhir ada East Java Southern Mountains, merupakan rangkaian pegunungan yang menjadi bagian dari struktur geologis Pulau Jawa. Memiliki batas wilayah yaitu batas utara, batas selatan, dan batas timur dan barat.